Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Beberapa Pendekatan Studi Islam. Kelompok 3 ini beranggotakan saya sendiri, Sofia Rahmawati, dan teman saya, Siti Nur Indah Sriati. Dalam makalah Beberapa Pendekatan Studi Islam ini, yang kita bahas yang pertama adalah pengertian pendekatan studi Islam, yang kedua, macam-macam pendekatan studi Islam, dan yang ketiga, analisis pendekatan studi Islam. Yang pertama yang akan kita bahas terlebih dahulu adalah pengertian pendekatan studi Islam. Istilah pendekatan termasuk ke dalam konteks studi Islam yang secara bahasa dinamakan sebagai madkhal dalam istilah Arab dan approach dalam bahasa Inggris. Jadi dari istilah tersebut maka pendekatan dapat dimaknai dengan cara memandang dan cara menjelaskan suatu peristiwa. Sedangkan secara etimologi, studi Islam berasal dari terjemah bahasa Arab yaitu dirasa Islamiyah. Sedangkan studi Islam di negara barat dikenal dengan Islamic Studies. Maka secara harfiah studi Islam dapat diartikan sebagai kajian mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Islam. Sedangkan secara terminologis, studi Islam dapat diartikan sebagai usaha yang bersifat sadar dan sistematis untuk mengetahui dan memahami dan membahas secara rinci tentang seluk-beluk atau segala hal yang berhubungan dengan agama Islam, baik itu berhubungan dengan sejarah, ajaran, maupun praktik pelaksanaan dalam kehidupan nyata sepanjang sejarahnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa pendekatan studi Islam yaitu pendekatan atau cara kerja maupun cara pandang yang digunakan untuk memudahkan manusia dalam memahami serta mendalami agama Islam secara tertentu agar tidak terjadi hambatan. Yang kedua yang akan kita bahas adalah macam-macam pendekatan studi Islam. Yang pertama ada pendekatan metodologis, yang kedua pendekatan normatif, yang ketiga pendekatan teologis, yang keempat pendekatan antropologi, yang kelima pendekatan sosiologi, yang keenam pendekatan filosofis, yang ketujuh pendekatan historis, yang kedelapan pendekatan psikologi, dan yang kesembilan adalah pendekatan interdisipliner dan multidisipliner. Yang pertama pendekatan metodologis. Istilah metodologi berasal dari bahasa Yunani yaitu metodos dan logos. Metodos memiliki arti cara, kiat, dan seluk-beluk yang memiliki kaitan dengan upaya untuk menyelesaikan sesuatu. Sedangkan logos memiliki arti ilmu pengetahuan, cakrawala, dan wawasan. Loisafi mengartikan metodologi sebagai bidang penelitian ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan mengenai cara-cara yang dipakai dalam mengkaji fenomena alam dan manusia atau menggunakan redaksi lain. Metodologi adalah bidang penelitian ilmiah yang membenarkan, mengartikan, dan menjelaskan aturan-aturan, prosedur-prosedur sebagai metode ilmiah. Selanjutnya adalah pendekatan normatif. Pendekatan normatif secara harfiah dalam memahami Islam memiliki pengertian sebagai upaya untuk memahami agama dengan menggunakan struktur ilmu ketuhanan yang bertolak dari suatu keyakinan bahwa wujud empiris dari suatu keagamaan dianggap paling benar dibanding lainnya. Implikasi pendekatan normatif dalam kaitannya dengan studi Islam yaitu memiliki pola pemikiran serta pemahaman mengenai agama Islam yang memiliki sifat absolutely absolute, yaitu pola pemikiran yang selalu melihat bahwa ajaran agama Islam bersifat taufiqi. Para pengikut pola pikir tersebut akan memiliki sifat yang teguh dalam bertindak, tidak luas dalam berkomunikasi dan bergaul dengan orang lain. Selain itu, pola pikir model ini sangat rigid atau kaku, juga tidak mengenal kompromi. Juga para penganut model pola pikir ini akan selalu mengambil jarak sejauh mungkin dari campur tangan orang lain, apalagi orang yang berbeda agama dengannya. Yang ketiga adalah pendekatan teologis. Istilah teologi berasal dari bahasa Yunani yaitu theos
yang secara etimologi berarti Tuhan, dan logos yang secara etimologi diartikan sebagai pengetahuan. Dalam memahami agama, pendekatan teologi cenderung bersifat tertutup dan tidak ada dialog, parsial, saling menyalahkan, saling mengkafirkan, tidak ada kerjasama, dan tidak memiliki kepedulian terhadap sosial. Ciri-ciri dari pendekatan teologis: yang pertama, loyalitas terhadap diri sendiri, yang kedua, komitmen, dan yang ketiga adalah dedikasi. Konteks pluralisme agama: yang pertama, pendekatan teologi normatif, pendekatan teologis konvergensi, dan yang ketiga, pendekatan teologi dialogis. Yang keempat adalah pendekatan antropologi. Antropologi terdiri dari dua kata, yaitu anthropos dan logos, yang memiliki makna manusia dan ilmu. Dijelaskan dalam KBBI, antropologi disebut sebagai ilmu tentang manusia, yang mengkhususkan tentang asal-usul, beragam warna bentuk fisik, dan adat istiadat, serta kepercayaan pada masa lalu. Sedangkan menurut Konjaraningrat, antropologi adalah suatu istilah yang pada awalnya memiliki arti lain, yaitu ilmu mengenai ciri-ciri tubuh manusia. Pendekatan antropologi memiliki 3 aliran. Yang pertama adalah aliran fungsional, yang kedua aliran struktural, yang ketiga adalah aliran historis. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Siti Nur Indah Sriati. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Sofia. Poin yang kelima yaitu pendekatan sosiologi. Secara etimologi, istilah sosiologi berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari kata-kata socius yang artinya teman dan logos yang artinya berkata atau berbicara tentang manusia yang berteman atau bermasyarakat. Sedangkan secara terminologis, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur sosial dan proses sosial yang termasuk perubahan-perubahan sosial. Dalam pendekatan sosiologi terdapat 3 teori yang digunakan sebagai acuan, yakni teori fungsional, yaitu teori yang mengasumsikan masyarakat sebagai organisme ekologi yang mengalami pertumbuhan. Yang kedua, teori interaksionalisme, yaitu teori yang mengasumsikan bahwa dalam masyarakat pasti terdapat hubungan antara masyarakat dengan individu dan antara individu yang satu dengan individu yang lain. Yang ketiga, teori konflik, yaitu teori yang yakin bahwa setiap masyarakat memiliki kepentingan dan kekuasaan. Pendekatan sosiologi juga memiliki beberapa karakteristik yang menjadi ciri dari pendekatan tersebut, yaitu yang pertama, stratifikasi sosial, misalnya kelas dan etnisitas. Yang kedua, kategori biososial, misalnya gender, seks, perkawinan, keluarga masa kanak-kanak, dan usia. Yang ketiga, pola organisasi sosial yang meliputi politik, produksi, ekonomi, sistem-sistem pertukaran, dan birokrasi. Yang keempat, proses sosial, misalnya formasi batas, relasi intergrup, interaksi personal, penyimpangan, serta globalisasi. Poin yang keenam yaitu pendekatan filosofis. Istilah filsafat
berasal dari bahasa Arab yaitu falsafah atau filsafat. Sedangkan orang Arab mengambil istilah itu dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata philos dan sophia. Philos diartikan sebagai cinta dalam arti seluas-luasnya, sedangkan sophia diartikan sebagai kebijaksanaan atau pandai. Menurut Endang Saifuddin Ansori, bahwa filsafat merupakan hasil usaha manusia dengan menggunakan akal budinya yang digunakan untuk memahami secara integral, radikal, serta universal hakikat sarwa yang ada serta sikap manusia yang termasuk sebagai konsekuensi dari pemahamannya. Sedangkan menurut Harun Nasution, filsafat memiliki makna yang bermacam-macam. Di antaranya adalah yang pertama, pengetahuan hikmah, yang kedua, pengetahuan mengenai prinsip atau dasar, yang ketiga, mencari kebenaran, yang keempat, membahas dasar dari apa yang dibahas, dan sebagainya. Poin yang ketujuh, yakni pendekatan historis. Istilah historis berasal dari bahasa Inggris, history, yang berarti sejarah atau peristiwa. Sedangkan istilah sejarah berasal dari bahasa Arab, yaitu syajarohtun, yang memiliki arti pohon. Selanjutnya, sejarah dipahami memiliki makna yang sam dengan tarik atau Arab, istora Yunani, dalam bahasa Yunani, history atau Geschichte dalam bahasa Jerman, yang secara sederhana memiliki arti kejadian-kejadian yang berhubungan dengan manusia di masa lampau. Para ahli sangat beragam dalam mendefinisikan historis. Edward Freeman, historis adalah politik masa lalu, atau history is past politik. Selanjutnya, Ines Branhim menyatakan bahwa historis merupakan ilmu mengenai perkembangan manusia dalam berbagai upayanya sebagai makhluk sosial. Sedangkan menurut Hasan, historis merupakan suatu seni yang membahas mengenai kejadian-kejadian waktu yang dilihat dari segi spesifikasi dan penentuan waktunya. Dari beberapa ulasan tentang historis di atas, maka dapat disimpulkan bahwa historis merupakan ilmu yang membahas peristiwa-peristiwa dengan memperlihatkan unsur tempat, waktu, objek, latar belakang, dan pelaku peristiwa. Poin yang ke-8 yakni pendekatan psikologi. Istilah psikologi berasal dari bahasa Inggris, psikologi, yang berasal dari bahasa Yunani, psyche, yang memiliki arti jiwa. Kemudian logos yang memiliki arti ilmu pengetahuan. Jadi psikologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang jiwa, baik itu tentang macam-macam gejalanya, proses, maupun latar belakangnya. Selain itu, terdapat beberapa ahli yang mendefinisikan psikologi. Misalnya, menurut Plato dan Aristoteles, psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari mengenai hakikat jiwa dan prosesnya sampai akhir. Sedangkan menurut Morgan Sitkin, psikologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia serta hewan. Dengan adanya pendekatan psikologi ini, kajian tidak disengaja
disengajakan untuk menemukan atau mempertahankan keimanan atas kebenaran suatu ajaran, melainkan mengkajinya secara ilmiah yang terbuka ruang di dalamnya untuk ditolak, diterima, atau dipercaya akan kebenarannya. Psikologi modern memberikan tempat khusus bagi kajian mengenai perilaku-perilaku keagamaan serta perkembangannya, di mana psikologi modern terdiri dari yang pertama psikoanalisis tentang perilaku beragama. Menurut Sigmund Freud menggagas psikoanalisis menerapkan manusia dengan teori mengenai struktur kepribadian manusia. B. Behaviorisme tentang perilaku beragama. John Borders Watson dan digerakkan. B.V. Skinner berpendapat mengenai behaviorisme bahwa perilaku manusia pada umumnya dapat dijabarkan berdasarkan teori berkondisian operan. Yang ketiga, psikologi humanistik tentang perilaku beragama. Abraham Maslow memandang psikologi humanistik memiliki kecenderungan yang dimiliki sejak lahir untuk mengaktualisasikan diri. Poin yang ke-9 atau yang terakhir, pendekatan interdisipliner dan multidisipliner. Pendekatan interdisipliner merupakan pendekatan dalam pemecahan suatu masalah dengan menggunakan tinjauan dari berbagai sudut pandang ilmu serumpun yang relevan atau tepat guna secara terpadu. Sedangkan pendekatan multidisipliner merupakan pendekatan dalam pemecahan masalah dengan menggunakan tinjauan dari berbagai sudut pandang. Terdapat dua pendekatan interdisipliner dalam studi Islam, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, studi Islam melalui pendekatan filsafat. Studi Islam di interdisipliner adalah pengembangan dan penjabaran dari 3 topik. Di antaranya adalah pendekatan filsafat, pendekatan sosiologi, dan pendekatan sejarah yang ditekankan pada aspek aplikasi atau kegunaannya. Yang kedua, studi Islam melalui pendekatan sosiologi. Contoh dari implikasi dalam hal ini adalah penafsiran ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang membahas tentang wanita. Wanita dalam segi kontekstual merupakan munculnya rasa takut dan berdosa bagi wanita jika ingin menggugat dan menolak penafsiran atas mereka yang tidak mau atas penafsiran tentang mereka oleh kaum laki-laki. Akibatnya, secara sosiologis mereka terpaksa untuk menerima kenyataan-kenyataan diskriminatif bahwa kaum laki-laki serba lebih daripada kaum wanita, terutama dalam hal-hal sebagai berikut. Wanita merupakan makhluk yang lemah karena tercipta dari tulang rusuk laki-laki yang bengkok. Wanita memiliki separuh raga dari kaum laki-laki. Wanita bisa diperistri hingga 4. Dan wanita tidak bisa menjadi pemimpin dari suatu negara. Yang ketiga, studi Islam melalui pendekatan sejarah. Pada abad
ke-19 terjadi pergeseran kekuasaan. Pada saat itu juga terjadi runtuhnya kekuasaan Islam yang mengubah hubungan Islam dengan Barat. Pandangan umat Islam tentang kekuasaan terhadap Barat sangat beragam, dimulai dari penolakan konfrontatif sampai dengan kekaguman dan peniruan. Eropa tidak datang dengan tentara dan birokratnya saja, melainkan juga bersama misionaris. Kejadian yang serupa juga terjadi di Indonesia. Sikap Belanda terhadap Islam bersifat tidak tetap. Belanda melihat Islam sebagai agama dan pemerintah yang netral. Tapi selain itu, Belanda juga mengambil sikap diskriminatif dengan lebih banyak berpihak pada agama Kristen, seperti memberi kelonggaran dan bantuan uang. Salah satu contoh dari perasionalisasi studi hukum Islam interdisipliner adalah tulisan Muhammad Al-Mudhar yang berjudul Pemberian Sanksi atas Pelanggaran Undang-Undang Perkawinan di Negara-Negara Islam. Kajian perbandingan 6 negara. Penelitian dari Muhammad Al-Mudhar tersebut pada analisis perbandingan horizontal menghasilkan bahwa pada 6 negara yang diteliti memiliki kesamaan dalam hal mencantumkan mengenai pasal ancaman hukuman fisik dan denda dalam hal hukuman keluarga. Berdasarkan tulisan Muhammad Al-Mudhar tersebut, maka dapat dilihat upaya yang bisa dilakukan untuk mengembangkan studi hukum Islam interdisipliner, yaitu pemetaan terhadap cakupan hukum Islam, khususnya hukum Islam empiris, dan membuka peluang yang sangat luas untuk menjadi pendekatan interdisipliner. C. Analisis pendekatan studi Islam. Dari pembahasan mengenai pendekatan-pendekatan studi Islam yang ada di atas, maka dapat kita ketahui bahwa begitu sangat pentingnya pendekatan dalam metodologi studi Islam yang melalui berbagai aspek. Metode-metode yang mampu untuk berkembang dalam kemajuan ilmu pengetahuan pada masa modern seperti ini. Dalam hal tersebut, maka orang Islam harus bisa berpikir untuk mengantisipasi perkembangan atau kemajuan studi Islam. Oleh karena itu, pentingnya menggali ajaran-ajaran Islam supaya bisa mewujudkan perdamaian serta kesejahteraan kaum dalam berbangsa dan bernegara. Cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.